Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat penyair berdarah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, dimanapun tetap semangat, optimis, berpikiran positif. Baiklah teman-teman, saya menemukan sebuah videonya Habib Rizik lagi debat dengan tokoh Madura kalau nggak salah ini ya, Kiai Abdul Khalid Madura. Kayaknya percakapan ini adalah percakapan dimana saling gitu, serang menyerang gitu ya. Namun asik kayaknya nih, asik di dalamnya, membuat kita beradrenalin, berpikir tuh nantinya. Tapi yang jelas jangan fanatik buta di sini. Nanti dari kedua belah pihak ya didengarkan, diambil, didengarkan, disimak, dipahami, diambil keilmuannya kalaupun ada di situ tuh. Jangan fanatik, ambil dari sisi baiknya, sisi buruknya yang kurang baik bagi kita silakan disimpan dulu atau dibuang dulu. Oke teman-teman, kita lihat langsung nih antara apa-apa yang telah disampaikan oleh Habib Rizik dan apa-apa yang telah disampaikan oleh Kiai Abdul Khalid Madura. Oke, kita langsung cek videonya teman-teman ya. Seperti apa? Pokoknya disimak teman-teman ya. Pokoknya disimak biar gak gagal paham nantinya. Yuk langsung. Tahu-tahu sekarang saudara ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya sudah. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Kurang ajar. Biasa Habib ini seperti ini memang bahasanya. Habaib dan ulama-ulama Betawi, jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir, takbir, takbir. Tahu-tahu ada kunyuk. Ada kunyuk katanya. Habib Utsman bin Yahya antek Belanda, antek Belanda. Banyak TNI dulu di zaman Belanda, mereka ikut menjadi pasukan Kenil. Sudah, Kenil itu tentara buatan Belanda. Apa kita mau sebut mereka pengkhianat? Apa mereka harus kita sebut antek Belanda? Enggak. Itu strategi. Mereka masuk, mereka belajar ilmu perang, mereka belajar gunakan senjata. Begitu saatnya tiba, mereka lawan Belanda, saudara. Mereka lawan Belanda, saudara. Nah, Dokter Ulama, saudara, muncul dipimpin oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Izinnya dari siapa? Belanda. Enggak diizinkan, bubar, saudara. Nah, apa berarti Kiai Hasyim Asy'ari antek Belanda? Habib Utsman masuk didaulat oleh kiai-kiai Betawi. Bukan Belanda yang angkat beliau sebagai mufti, saudara. Membicarakan sejarah. Oleh tuan-tuan guru di Jakarta, Habib, segera pegang ini jabatan mufti. Habib Utsman maju sebagai mufti, saudara. Selama 20 tahun tanpa digaji. Tanpa digaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasmirah, jangan melupakan sejarah, karena sejarah. Oke, ini daripada Kiai Abdul Khalid Madura teman-teman ya. Seorang bernegara dan berbangsa. Oleh sebab itu, menanggapi pernyataan Habib ini, kami ingin menjelaskan melalui sejarah yang tercatat dari ahli sejarah yang dicatat di Indonesia, yang merupakan catatan sejarah ini sebuah bukti otentik, bukti kebenaran yang valid, yang absolut, walaupun kenyataannya Allahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hal. Yang pertama, berdirinya himpunan imigran Arab Yaman dalam wadah Rabithah Alawiyah yang terjadi pada tanggal 27 September 1928 Masehi, yang telah disahkan oleh pejabat Belanda melalui Detterland GR Airbrink, karena melalui jasa Habib Utsman bin Yahya terbentuklah dan disahkanlah oleh Belanda, yang saat itu diketuai oleh Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Syahab dan Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Itu terjadi setelah terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terus
pada masa itu para tokoh dari organisasi Robitoh Alawiyah ini meminta kepada Belanda agar mereka diberi gelar Sayyid hingga jadi As-Sayyid Al-Habib. Namun Belanda tidak memberi izin di saat itu. Permohonan itu terus diajukan sampai pada tahun 1931 baru Belanda mengizinkan, sehingga Habib-Habib ini bergelar As-Sayyid dan Al-Habib. Begitu. Oke. Nah, setelah diizinkan pada 10 Maret 1932, Robitoh Alawiyah mendirikan Maktab Daimi. Ya, Maktab Daimi ini dipimpin oleh Habib Ali bin Ja'far As-Segaf dari tahun 1932 sampai 1957. Dan organisasi Robitoh Alawiyah ini tidak pernah terjadi konflik dengan keputusan yang ditetuskan oleh Belanda sampai kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sejarah yang nyata. Terus sejarah yang nyata kedua, NU ini didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari tahun 1926 melalui rapat koordinasi dan seizin ulama se-Jawa Madura. Perlu diingat, di sini tidak ada sejarah yang menyebutkan atas izin seorang Habib. Itu bohong. Sebab para habaib itu punya organisasi sendiri, yaitu Robitoh Alawiyah. Terbentuknya organisasi NU ini banyak sebabnya. Di antara sebabnya adalah pada tahun 1925 Belanda telah memutuskan untuk melarang seseorang guru mengajar ilmu agama dan Al-Quran tanpa seizin Belanda. Oleh sebab itu, sebelum terbentuknya organisasi NU ini ada organisasi namanya Nahdlatul Wathon. Mungkin penjelasan tentang NU teman-teman ya. Nahdlatul Afkar. Sejarah ada NU. organisasi yang namanya Nahdlatul Tujjar yang terlibat diantaranya di dalamnya itu termasuk orang-orang Al-Irsyad di waktu itu. Setelah keputusan Belanda itu, maka organisasi yang terbentuk yang didirikan oleh Kiai Hasbullah ini, Nahdlatul Wathon, juga Nahdlatul Afkar yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, juga Nahdlatul Tujjar, maka terkumpullah masyarakat menolak peraturan Belanda 1955 yang melarang orang mengajar Al-Quran dan agama tanpa seizin Belanda itu. Berkumpullah masyarakat tidak terima kepada keputusan Belanda, mulai dari orang Jawa, Sumatera, bahkan sampai Aceh. Terlibat di sana orang Madura. Setelah itu Belanda mempertimbangkan dan mencabutnya. Organisasi ini agar tidak sampai gubar, maka Kiai Hasyim Asy'ari berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi dengan nama Nahdlatul Ulama, dari Nahdlatul Tujjar, dari Nahdlatul Afkar, Nahdlatul Wathon, dibentuk satu wadah Nahdlatul Ulama dengan izin Syekhona Khalil yang dibawa ceritanya oleh Kiai As'ad terus itu. Baru dibentuklah organisasi NU itu pada tahun 1926. Begitu. Terus karena NU ini eksis dan dianggap oleh Belanda bahaya karena selalu mengkritik keputusan Belanda, maka pada tahun 1930 Belanda mengesahkan organisasi NU sebagai organisasi legal. Itu pada tahun 1930. NU itu sudah berdiri tahun 1926. Begitu. Di tahun 1930 Belanda ingin membujuk NU, dilegalkanlah NU itu oleh Belanda, dan jadi berbicara sejarah seperti ini teman-teman. 31 dibujuk lagi Kiai Hasyim Asy'ari, dipinta untuk menjadi mufti Belanda dengan gaji 90 golden. Kiai Hasyim Asy'ari menolak sehingga terus sampai terjadinya penahanan.
Yang ketiga, perbedaan Kiai Hasyim Asy'ari dengan Habib Utsman bin Yahya. Yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari mau diangkat mufti Belanda, gak mau. Mau digaji 90 golden, gak mau. Mau terusan melawan penjajah Belanda. Kebijakan Belanda terus dilawan sehingga keluar resolusi jihad. Itu kalau Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau Habib Utsman bin Yahya, ini saya membaca fakta sejarah. Dia satu mau menjadi mufti Batavia, mufti Belanda. Terus mau mendapatkan gaji yang digaji 100 golden. Itu catatan sejarahnya ada. Terus mendukung Belanda, bahkan memusuhi banyak ulama yang sufi sehingga sering bersurat-suratan dengan Ratu Helmina, Ratu Belanda. Maka sebab surat-suratan itulah hingga terjadi geger Cilegon tahun 1888. Dan kabar ini telah dibuktikan di dalam Minhajul Istiqomah karya beliau. Terus bedanya lagi, Habib Utsman bin Yahya ini bersurat-suratan dengan Ratu Helmina Belanda, mendoakannya di hari ulang tahunnya, mendoakannya dengan doa yang bahasa Arab yang diterjemahkan oleh orang-orang Belanda. Dan ini pun dimuat di surat kabar Belanda, di televisi Belanda, juga di Indonesia sebelum terjadinya polemik nasab ini. Oke dia teman-teman, percakapan antara Kiai Abdul Ghalid Madura dengan Habib Rizik Syihab gitu ya. Silakan tuh, ingin menilai seperti apa, ya, ingin mendengarkan seperti apa, ingin memahami seperti apa, diambil si positifnya gitu loh. Kalaupun ada gitu ya. Itulah sejarah. Sejarah ya. Sejarah itu supaya kita tahu, ya kita belajar kepada ahlinya, ahli sejarah. Tidak lupa tadi itu kan katanya, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Nah, sejarah itu tuh penting. Ada yang bengkok-bengkok, sejarah ya diluruskan. Ya, yang kita harus tahu sejarah. Sejarah daripada perjuangan-perjuangan pahlawan kita zaman dulunya gitu loh. Sejarah orang tua kita seperti apa. Oke teman-teman, ini ada juga video ya daripada Kiai Sepuh dari NU. Subhanallah, sangat berkarismatik ya. Ini ulama NU tak kalah berbicara ya, penuh keademan, ketenangan, kenyamanan gitu ya. Ini langsung kita tonton langsung videonya nih. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita hadir di tempat ini adalah untuk dalam rangka haulnya muassis para Nahdlatul Ulama, bukan dzikra alimin, tetapi dzikrul ulama. Begitu banyaknya yang kita ingat. Barang siapa yang menghidupkan ingatan terhadap orang alim, wajib baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah, wajib baginya untuk mendapatkan surga. Sehingga kehadiran kita pada kesempatan ini yang kita dapatkan antara lain, Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Kita insya Allah kelak akan mendapatkan surganya Allah. Itu Bapak dan ibu-ibu sekalian. Man ahya dzikra alimin wajabat lahul maghfirah. Man ahya dzikra alimin wajabat lahul jannah. Untuk saya banyak sekali hikmahnya, luar biasa. Saya ketemu dengan Rois Am. Beliau adalah bersama-sama saya berjuang. Saya ketua PCNU Surabaya dan beliau adalah wakil Rois Am, di mana Rois Amnya adalah Kiai Muhammad Nur dari Beranjangan. Roisnya Kiai Muhammad Nur dari Beranjangan. Saya ketemu dengan Kiai Farhan, beliau teman saya kurang lebih 40 tahun yang lalu. Saya berteman sampai 40 tahun. Bertemu dan melihat Gus Fahmi. Beliau adalah teman saya, tidak tahu 30 tahun yang lalu barangkali, sering ketemu di Malang. Bapak dan ibu-ibu sekalian, sedikit saya bercerita, Bapak dan ibu-ibu sekalian. Lama saya diminta oleh banyak orang untuk mengusulkan abah saya dijadikan pahlawan nasional
kira-kira mungkin barangkali 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya tidak pernah menanggapi ajakan itu, sebab saya mesti menjawab ini perlu istikharah dulu, karena apakah abah saya berkenan untuk dijadikan pahlawan nasional. Tetapi pada suatu saat kalau bulan dari Maret suku NU seperti ini, 2023 saya kebetulan mau mendatangi pengajian di Cirebon. Saya kepingin mampir ke desa tempat saya dibesarkan, Lewi Munding. Ketika saya mampir ke sana, saya didatangi oleh kepala dinas sosial. Kemudian beliau menyampaikan, saya minta izin untuk mengusulkan abahnya menjadi pahlawan nasional. Saya terkejut. Ya, saya bilang, ya monggo, enggak apa-apa kalau saya sudah lama berpikir itu, dan jawaban saya perlu istikharah dulu. Sekarang panjenengan yang datang, saya pikir itu adalah jawaban dari istikharah. Kemudian saya pulang ke Surabaya, saya jawab, insya Allah saya mungkin membuat panitia kecil, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, nanti untuk membantu panjenengan kepala dinas sosial. Tetapi beberapa hari kemudian saya didatangi justru ke Pacet untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar berkaitan dengan abah saya. Saya tidak mengerti, ya, dan kemudian saya datang begitu saja, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan kemudian seminar pertama, tetapi ketika seminar itu diselenggarakan, ada seorang wakil ketua MPR hadir dalam seminar itu, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan beliau memberikan sambutan. Saya harus hadir karena dulu Kiai Haji Abdul Halim pernah menjadi anggota MPRS, maka saya harus hadir dan bahkan saya harus membuka seminar ini secara kebetulan, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, prosesnya tidak lama, hanya 7 bulan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Mohon maaf, sumbernya luar biasa. Ketika itu diusulkan, itu tidak ada referensinya, tidak ada. Ada hanya sebuah buku yang dikarang oleh abah saya. Tetapi kemudian saya datang ke Gresik, ke dalamnya Kiai Hisni. Beliau adalah cucu Kiai Burhan. Kiai Burhan adalah pendiri Nahdlatul Ulama, bendahara pertama Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu sekalian, saya dapatkan referensi di sini. Saya mencari lagi referensi di Tebuireng dan kemudian di tempat-tempat yang lain. Subhanallah, hanya 7 bulan. Ketika saya mengerjakan itu, banyak yang memotivasi. Mungkin panjenengan ya biasa-biasa saja, tetapi kalau kemudian berhasil, maka akan bermanfaat bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan para Nahdiyin ini. Dan oleh karena itu saya bermotivasi sekali untuk menyelesaikan, dan sumbernya terus bermunculan. Alhamdulillah, memang ternyata setelah abah saya ditetapkan, banyak yang termotivasi untuk mengurusi itu. Kiai Abbas Buntet kita berikan referensi, kita mohon mereka hadir ke Gresik sini. Kiai Asnawi Kudus juga tengah diproses, dan konon namanya sudah masuk di Kementerian Sosial. Kiai Abbas, Kiai Asnawi Kudus, kemudian Kiai Ahmad Siddiq, gini teman-teman ya, dan subhanallah, ada Bapak sekalian lemah lembut gitu loh. Bapak dan Ibu sekalian, prosesnya berkarismatik gitu. Jadi kalau misalnya bener-bener dengan yang etika, Gresik akhlak, masuk sopan santun, Kiai Burhan, maka harus dibantu oleh PCNU-nya untuk bagaimana digali informasinya, dicarikan sumber-sumber primernya. Ini Bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka banyak sekali mestinya Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang harus mari kita upayakan bersama. Di sini ada Gus Saiful, mbahnya beliau adalah muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Kiai Ridwan Abdullah. Di Surabaya ada Kiai Mas Alwi, di Surabaya ada Hasan Gipo, dan seterusnya dan seterusnya. Ini insya Allah akan mudah terproses ketika ditangani oleh kelembagaan, karena di antara yang dibutuhkan dalam pemrosesan itu juga adalah pembiayaan. Ketika Kiai Abbas Buntet sedang diupayakan, kesulitannya adalah penyatuan karena keluarga baru. Di antara kesulitannya juga adalah pendanaan. Ini Bapak dan Ibu sekalian.
saya sebisa-bisanya ketika menemukan yang demikian untuk ikut serta membantu. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, mereka para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama adalah mereka yang telah begitu gigih berjuang untuk kemerdekaan Nahdlatul Ulama. Ada dialog ketika abah saya menuliskan surat undangan untuk para ulama bersama-sama dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ketika surat undangan itu ditulis, ada yang sempat terlupakan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan abah saya mengingatkan, Kiai, apa di dalamnya tidak mengandung Indonesia merdeka? Maka jawaban Kiai Abdul Wahab Hasbullah, tentu itu yang paling utama. Artinya NU didirikan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan gentar sekali para penjajah. Maka dengan berdirinya Nahdlatul Ulama akan pasti merdeka terjadi, karena di sana sini semangat dan hubbul waton minal iman itu tertanam di hati para nahdiyin. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya, monggo, mungkin di Surabaya banyak sekali tokoh-tokoh yang muassis Nahdlatul Ulama, ya, dan mohon maaf dari para muassis yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional baru 3, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan abah saya Kiai Haji Abdul Halim. Dan 65 muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Anhar Gonggong sebagai salah seorang Dewan Gelar mengatakan ke-65-nya layak untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Demikian tambahan saya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu teman-teman ya, perjuangan NU Nahdlatul Ulama itu kan, menceritakan kisahnya. Kalau saya pribadi yang tertariknya, kalau ada ulama NU gitu ya, menyampaikan sesuatu di publik atau di mimbar ataupun di panggung, dia tetap berkarismatik gitu ya. Tapi yang saya suka itu teman-teman bahasanya itu loh, teratur, lemah lembut, memberitahu, memberi informasi, tenang, nyaman, adem, sopan gitu loh. Artinya membuat kita tuh tenang gitu, nyaman untuk mendengarkan apa-apa yang telah diucapkannya itu. Penuh kehati-hatian, memilih bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu. Jadi seperti itu berbicaranya. Itu tuh yang membuat apa ya, para pendengarnya itu asik, tersentuh. Itu menurut saya pribadi sih, menurut saya pribadi teman-temannya. Oke teman-teman, silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun, kurang dimengerti, menyakiti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.